Selamat siang rekan-rekan, hari ini kita akan mengkaji salah satu kebijakan publik yang cukup menarik, yaitu kebijakan uji emisi di Jakarta. Pemerintah DKI Jakarta di bawah Dinas Lingkungan Hidup telah menetapkan Pergub nomor 66 tahun 2020 yang memperketat aturan emisi gas buang dari mobil dan motor pribadi sebagai langkah pengendalian polusi udara. Kendaraan bermotor berusia 3 tahun ke atas wajib uji emisi dan memenuhi ambang batas emisi sesuai aturan. Kronologi kebijakan ini dimulai dengan dikeluarkannya Pergub nomor 66 tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 24 Juli 2020 lalu. Aturan ini disebut akan berlaku 6 bulan setelah diundangkan, yaitu pada tanggal 24 Januari 2021. Tahap 1 uji sosialisasi sudah berakhir pada tanggal 21 Januari 2021. Namun hingga saat ini pemerintah belum memberlakukan aturan ini dikarenakan pemerintah masih memperpanjang masa sosialisasi. Dari wawancara dan kumpulan referensi lain, berikut adalah analisis elemen kebijakan yang kami buat. Bentuk analisis kebijakan yang pertama dilakukan adalah goals. Isinya ada apa aja sih? Yang pertama adalah masalah yang ditanggulangi. Yang maksudnya adalah kebijakan ini ditujukan untuk menanggulangi apa sih penyebaran udara kotor dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungannya. Nah, dari kebijakan ini tujuannya itu untuk apa? Yang pertama mengetahui kondisi emisi kendaraan bermotor para pengguna, mengajak masyarakat lebih peduli lingkungan, dan intinya adalah mengurangi atau meningkatkan kualitas udara di perkotaan Jakarta. Nah, sifat dari tujuan kebijakan ini adalah efisiensi atau pengefisienan satu masalah menjadi lebih baik atau menanggulangi masalah tersebut. Selanjutnya itu adalah isu atau problem ini diangkat dengan apa? Yang pertama itu dengan numbers atau angka, dan yang kedua dengan cerita. Seperti yang ditampilkan di foto di bagian kanan. Based on numbers ditunjukkan dengan perbandingan angka-angka kandungan sulfur dioksida yang ada di kota tua. Nah, based on story seperti di foto kedua di Instagram Dinas Lingkungan DKI menampilkan mengenai uji emisi ini seperti apa sih ditambah dengan penguat video. Nah, dalam kebijakan uji emisi ini terdapat beberapa orang atau beberapa subjek atau beberapa oknum yang memiliki kepentingan. Kami menganalisa terdapat 4 oknum yang memiliki kepentingan. Yang pertama adalah pemerintah, perusahaan servis mobil, perusahaan mobil, dan masyarakat. Kausal model adalah model untuk memahami hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa ataupun masalah yang ada. Ini masuk dalam elemen desain kebijakan di mana diperlukan analisis untuk mengetahui apa penyebab masalah tersebut dapat terjadi dan juga intervensi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam kebijakan emisi gas buang dapat kita lihat masalahnya adalah polusi dan pencemaran udara. Penyebabnya adalah jika kita lihat dari data angka kendaraan bermotor bahwa lalu lintas di Jakarta turut menyumbang 75% polusi dan pencemaran udara di Jakarta dari emisi gas buang yang berlebihan, sehingga kualitas udara di Jakarta menjadi tidak sehat. Dan juga jika kita lihat kausal model seperti di gambar, kita bisa mengklasifikasikannya menjadi masalahnya adalah polusi dan pencemaran udara. Lalu ada penyebabnya adalah populasi di Jakarta yang sangat tinggi berkorelasi juga dengan tingginya angka kendaraan bermotor di Jakarta yang akhirnya membuat emisi gas buangnya menjadi berlebihan dan membuat kualitas udara di Jakarta menjadi tidak sehat. Intervensi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Yaitu pengurangan dan pembatasan mobilisasi kendaraan dengan emisi gas buang berlebih dan juga tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga kualitas udara di Jakarta dapat lebih sehat dan dapat terkontrol dengan baik. Kebijakan emisi gas buang ini diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi masalah polusi dan pencemaran udara. Masuk ke poin yang keempat, yaitu tools. Kebijakan uji emisi ini itu bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dengan bersifat memaksa tiap kendaraan untuk melakukan uji emisi demi mengendalikan polusi udara dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Nah, kalau dilihat dari poin karakteristik yang ada, yaitu ada 4 poin. Yang pertama itu, apa sih yang dilakukan pemerintah? Nah, pemerintah ini jelas melakukan kebijakan wajib emisi dengan ciri-ciri tertentu. Dan poin kedua, apakah kebijakan ini dilakukan langsung oleh pemerintah? Jelas kebijakan ini dilakukan langsung oleh pemerintah dan diadakan langsung oleh pemerintah sesuai dengan Pergub DKI Jakarta nomor 66 tahun 2020.
Dan yang ketiga, apakah kebijakan ini tersentralisasi atau hanya lokalisasi saja? Kebijakan ini masuk ke dalam kategori lokalisasi dikarenakan kebijakan ini hanya berlaku di di kota DKI Jakarta saja. Yang keempat, apakah kebijakan ini bersifat otomasi? Ya, kebijakan ini bersifat otomasi di mana kendaraan yang telah melakukan uji emisi tentunya mendapatkan surat lulus uji emisi dan kendaraan layak untuk digunakan. Saya akan menjelaskan bagian target. Kebijakan atas kewajiban pengujian emisi gas buang ini lebih dipusatkan kepada masyarakat pemakai kendaraan pribadi, entah itu motor ataupun mobil, yang berusia di atas 3 tahun. Dan perilaku yang diharapkan berubah dalam kebijakan tersebut adalah masyarakat yang masih menggunakan kendaraan pribadi ataupun kendaraan kantor yang berusia di atas 3 tahun. Nah, untuk target yang terkena langsung adalah sudah pasti pemilik kendaraan bermotor, baik itu mobil ataupun motor yang di atas 3 tahun. Contohnya seperti ojek ataupun rental kendaraan dan sebagainya. Dan untuk target yang tidak terkena langsung adalah perusahaan seperti Gojek, yang dimana perusahaan ini tidak terkena dampak, tetapi mitra-mitranya ini terkena dampak dari kebijakan tersebut. Saya akan menjelaskan implementasi dari kebijakan ini. Pemeriksaan emisi gas buang ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Intended dari implementasi ini adalah dengan adanya uji emisi ini dapat membantu mengurangi pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor di kota Jakarta. Sedangkan unintendednya ialah pengendara bermotor yang memiliki kendaraan bermesin diesel atau motor 2 tak tidak akan lulus uji emisi dikarenakan bahan bakarnya masih menggunakan solar dan atau usia kendaraannya yang sudah tua. Dilema atau kendala dari kebijakan ini dapat dilihat dari belum adanya sanksi atau tilang yang dilakukan pihak kepolisian terhadap pengendara yang belum lulus uji emisi. Dikarenakan kebijakan ini masih disosialisasikan oleh Dinas Perhubungan ke masyarakat. Pemerintah juga menyediakan uji emisi ini secara gratis, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan antrean yang panjang yang dapat mengganggu protokol kesehatan COVID-19. Kebijakan uji emisi pada ibu kota dibuat sebagai upaya menekan polusi gas buang kendaraan pribadi. Dengan sifat memaksa, aturan ini akan bersinggungan dengan pegiat bisnis yang menggunakan kendaraan dalam operasionalnya. Ada 2 pelajaran penting yang dapat kita ambil dari analisis ini. Cita-cita mulia dalam membersihkan langit Jakarta harus disandingkan dengan penerapan aturan yang efektif berikut penerapan sanksi. Kebijakan yang kami tinjau memang tidak menyasar bisnis secara langsung, namun dampaknya timbul sangat mempengaruhi tata kerja dan keperluan perusahaan. Demikian video analisis yang kami buat. Bila memiliki pertanyaan, silakan tanyakan ya.